Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan, dan juga kasih setia Tuhan yang bisa kami rasakan terus sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman Tuhan, mau mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, pengertian, supaya kami gak hanya sekedar baca firman Tuhan, tapi kami bisa mengerti isi firman Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, dan bisa taat pada kehendaknya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang ubahkan hidup kami terus, Tuhan yang murnikan hati kami terus, supaya kami bisa terus menyenangkan Tuhan, baik dengan perkataan, perbuatan, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Nah, gimana istirahat sama sekolahnya hari ini? Aman ya? Aku berdoa supaya kondisi apapun yang kalian hadapi, kalian bisa terus semangat, terus bersuka cita ya. Nah, Sobat Impact Kids, siapa nih di antara Sobat Impact Kids yang pernah belajar bahasa asing? Pernah? Baik itu belajar sendiri maupun les bahasa asing. Pernah ya? Wah, pasti minimal satu orang Sobat Impact Kids yang nonton hari ini pasti pernah belajar bahasa asing. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa-bahasa luar negeri, ataupun belajar bahasa asing dari dalam Indonesia. Misalnya Sobat Impact Kids harus pindah kota, terusnya harus belajar bahasa yang digunakan di kota tersebut. Kayak misalnya pindah ke kota Bandung nih, berarti kalian harus belajar bahasa Sunda. Pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, belajar bahasa Jawa. Pindah ke tempat lain, belajar bahasa Bali, Manado, Papua, apalagi Palembang, dan lain sebagainya ya. Wah, banyak banget bahasa yang harus dipelajari. Nah, tapi Sobat Impact Kids, kira-kira buat kalian ya yang pernah belajar bahasa asing, kira-kira belajar bahasa asing tuh sulit nggak sih? Sulit atau gampang? Buat sebagian orang mungkin sulit ya, karena ada kata-kata baru yang kita nggak ngerti artinya apa. Nah, jangankan kayak gitu, apalagi kalau misalnya kita harus baca cerita, terusnya harus menjawab pertanyaan. Wah, kadang-kadang bingung ya. Bingung katanya apa artinya, bingung ceritanya kayak gimana, jadi jawabnya juga bingung deh. Nah, tapi gimana sih Sobat Impact Kids cara supaya kita bisa belajar bahasa asing atau mengerti belajar kata-kata yang dari bahasa asing? Gimana caranya ya? Caranya pasti kita harus terus-menerus belajar. Harus rajin belajar bahasanya, rajin cari-cari tahu arti katanya apa, rajin baca buku bahasa asing, supaya kita bisa tahu penggunaan katanya kayak gimana sih, atau arti katanya apa sih, gitu ya. Tapi gak hanya belajar sendiri, kita juga bersyukur ya, kita bisa minta tolong nih sama orang lain. Bisa minta tolong orang tua kita, papa mama, bisa minta tolong guru les, bisa minta tolong guru di sekolah, atau bisa minta tolong orang-orang lain yang lebih mengerti bahasa itu. Wah, kalau misalnya kita bisa belajar terus dan bisa minta tolong orang lain untuk makin mengerti bahasanya, pasti belajar bahasanya jadi makin mudah, makin cepat. Ternyata belajar Alkitab kadang-kadang sama kayak belajar bahasa asing ya Sobat Impact Kids. Nah, emang belajar Alkitab cuma buat pendeta doang? Enggak ya, semua pengikut Kristus, semua orang Kristen, termasuk sobat-sobat Impact Kids yang nonton, dan aku juga, kita harus belajar firman Tuhan. Tapi Sobat Impact Kids pernah ngerasain gak sih? Pas lagi baca firman Tuhan, terusnya ada kata-kata yang gak ngerti, atau ada ayat yang gak ngerti. Pernah? Aku pernah Sobat Impact Kids sampai bingung, arti ayatnya apa ya? Nah, misalnya nih, kalian lagi baca kitab apa ya? Kitab Khotbah, kitab Amsal, Ayub, Wahyu, Kidung Agung, dan lain sebagainya. Kadang kita suka bingung, maksud dari ayatnya apa sih? Atau kata-katanya artinya apa sih? Nah, gitu ya. Kira-kira caranya gimana ya Sobat Impact Kids supaya kita bisa semakin mengerti firman Tuhan? Nah, kita pastinya harus minta hikmat. Nah, ini sama kayak ayat hafalan kita hari ini nih Sobat Impact Kids dari Amsal 2 ayat 6. Yuk Sobat Impact Kids, kita baca dan kita hafalin bareng ya. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6.
Nah, Sobat Impact Kids, dari ayat tadi kita bisa lihat ya, kalau hikmat, tadi hikmat artinya apa? Pengerti. Ya, kalau hikmat atau pengertian itu datangnya dari Tuhan. Dari mulutnya diberikan pengertian, pemahaman. Jadi kita bersyukur banget kalau Tuhan gak hanya memberikan firman-Nya, perkataannya sendiri kepada kita yang tertulis di Alkitab yang bisa kita baca. Tapi Tuhan juga mau memberikan kita pengertian supaya kita gak hanya sekedar baca firman Tuhan, tapi kita bisa mengerti. Oh, maksud dari perkataan Tuhan tuh kayak gini loh. Oh, maksud dari kehendaknya Tuhan seperti ini. Dan pastinya pengertiannya adalah pengertian yang benar. Karena di Yakobus 1 ayat 5, itu Tuhan sudah berjanji kok, kalau misalnya ada dari kita yang kekurangan hikmat, kita bisa memintakannya kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Karena dia akan memberikan dengan murah hati hikmat kepada orang-orang yang meminta dengan sepenuh hati. Nah, pastinya setiap orang yang percaya itu diberikan dalam hatinya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat, akan menolong kita pas kita nggak ngerti ayat Alkitabnya apa. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Nah, selain itu kita juga bersyukur Sobat Impact Kids, karena Tuhan mengutus orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita belajar Alkitab. Misalnya, papa mama, pendeta di gereja, guru sekolah minggu atau guru PA, atau guru-guru di sekolah. Punya pengikut-pengikut Kristus yang lain itu bisa menolong kita untuk makin mengerti firman Tuhan. Jadi pas kalian gak ngerti, jangan takut, jangan malu. Bertanyalah pada orang-orang yang ada di sekitar. Dan jangan lupa berdoa supaya kita bisa makin mengerti ya Sobat Impact Kids. Kenapa sih kita harus mengerti firman Tuhan Sobat Impact Kids? Supaya kita bisa makin kenal sama pencipta kita. Supaya kita bisa makin mengenal kasih-Nya Tuhan yang mau mati di kayu salib, yang mau menebus kita nih, yang udah bangkit memenangkan kita dari maut. Dan supaya kita bisa makin memuliakan Tuhan. Jadi Sobat Impact Kids, kalau ada yang bingung pas lagi baca Alkitab, jangan malu-malu untuk bertanya. Dan pastinya hal pertama yang dilakukan, jangan lupa berdoa. Nah Sobat Impact Kids, yuk kita berdoa bareng ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pembelajaran Alkitab kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kami. Karena Engkau menurunkan firman Tuhan, tapi terlebih lagi Engkau memberikan hikmat dan pengertian sehingga kami bisa mengerti kehendaknya Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami gak hanya sekedar baca dan mengerti dalam pikiran kami, tapi kami bisa melakukannya dalam perbuatan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kasih-Nya Tuhan, dan bisa memancarkan kasih itu kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, dan orang-orang di sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, pada saat kalian baca firman Tuhan dan gak ngerti, berdoa minta hikmat sama Tuhan, dan pastinya tanya ke guru, tanya ke orang tua, supaya kalian bisa mengerti kehendak Tuhan apa dan makin kenal sama pencipta kita. Baik Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.